Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinisa Rizky Hanifa. Saya dari jurusan Sastra Inggris, kelas Linguistik semester 6. Di sini saya akan memaparkan sedikit lebih jelas, sedikit lebih rinci dari pemaparan video yang telah diberikan oleh dosen saya, Bapak Hanan, tentang materi apa itu sosiolinguistik atau what is sociolinguistics. Um, Mari kita langsung membahas materinya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang tidak mungkin hidup menyendiri tanpa kehadiran orang lain atau tanpa bergaul dengan orang lain. Hal ini membuktikan bahwa pada hakikatnya manusia memang merupakan makhluk sosial. Nah, seperti manusia secara naluriah terdorong untuk bergaul dengan manusia lain, baik untuk menyatakan keberadaan dirinya, mengekspresikan kepentingannya, menyatakan pendapatnya, maupun untuk mempengaruhi orang lain demi kepentingan sendiri, kepentingan kelompok, kepentingan bersama. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, bahasa memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan sosial. Nah, bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Seperti yang kita semua sudah menyadari fakta tersebut bahwa bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Nah, mengingat bahasa merupakan gejala sosial, tentu saja faktor-faktor non-linguistik atau faktor eksternal bahasa sangat berpengaruh terhadap pemakaian bahasanya. Faktor-faktor non-linguistik tersebut misalnya faktor-faktor sosial, yang terdiri dari yang pertama yaitu tingkat pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu, ada tingkatan pendidikan di Indonesia yang dimulai dari lulusan SD, kemudian lulusan SMP, kemudian lulusan SMA, dan memasuki jenjang perguruan tinggi yang dimulai dari lulusan S1, dilanjutkan dengan lulusan S2, dan kemudian lulusan S3. Nah, kenapa tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial? Karena pendidikan merupakan social elevator, yaitu saluran mobilitas sosial vertikal yang efektif agar seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya di masa depan. Dan pendidikan juga merupakan kunci pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Itulah mengapa faktor pendidikan sangat mempengaruhi faktor sosial. Yang kedua, ada tingkat ekonomi. Nah, kenapa tingkat ekonomi mempengaruhi faktor-faktor sosial? Tentu saja karena dari tingkat ekonomi, maka kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat dapat berbeda. Hal tersebut seperti yang sudah dapat kita lihat di lingkungan sekitar kita, bahwa tingkatan ekonomi mempengaruhi faktor sosial. Nah, tingkat ekonomi ini ditentukan dari aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pendapatan. Nah, seseorang dengan pendapatan ekonomi yang tinggi cenderung lebih disegani, dihormati, dan dianggap sebagai tokoh masyarakat. Namun, seseorang dengan tingkat ekonomi rendah tak jarang mendapat perlakuan sebelah mata dari masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah jenis kelamin. Kenapa perbedaan jenis kelamin ini sangat mempengaruhi di kehidupan sosial? Sebelumnya, mari kita sebut saja perbedaan jenis kelamin yang sebagai perbedaan gender. Nah, gender sendiri adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan dari sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat. Nah, gender ini telah memasuki masalah sosial dan menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial. Nah, seperti misalnya contoh kasus berikut, dalam kuota legislatif, keterlibatan perempuan belum mencapai 30%. Hal ini sebagai dampak dari proses kehidupan sosial yang belum memposisikan peran gender sesuai dengan perubahan-perubahan ekonomi politik budaya. Nah, seperti itu pengaruh perbedaan jenis kelamin atau perbedaan gender dalam kehidupan sosial. Selanjutnya adalah perbedaan umur.
Bagaimana umur manusia mempengaruhi situasi sosial? Mari kita coba ingat kembali dan coba memperhatikan lingkungan sekitar. Dari mulai bayi atau balita, manusia sudah memiliki peran dalam lingkungan sosial. Tingkatan umur manusia seperti yang kita tahu dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Lingkungan sosial antara anak-anak dan remaja tentu berbeda sehingga kita masing-masing sudah mendapatkan porsi yang sesuai dengan umur kita di lingkungan masyarakat. Dan masih banyak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi faktor sosial. Nah, kemudian ada faktor-faktor non-linguistik yang lain yang mempengaruhi faktor sosial juga, yaitu faktor situasional. Faktor situasional yaitu siapa yang berbicara, dengan bahasa apa pembicaraan itu diucapkan, atau dengan bahasa apa pembicaraan itu diselenggarakan, kepada siapa pembicaraan tersebut ditujukan, kapan dan di mana berlangsungnya pembicaraan tersebut, dan mengenai masalah apa pembicaraan itu diobrolkan atau diucapkan atau diperbincangkan. Nah, adanya kedua faktor tersebut, yaitu faktor sosial dan juga faktor situasional, menyebabkan timbulnya variasi bahasa. Nah, sosiolinguistik terdiri dari linguistik variabel atau faktor linguistik dan sosial variabel atau faktor sosial. Faktor sosial dapat berupa kejadian sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat, seperti kelas sosial, perbedaan bahasa wanita dan pria, kelompok-kelompok suku, dan lingkungan masyarakat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, ruang lingkup sosial dapat dikaji. Yang dapat dikaji adalah ruang lingkup keluarga, dapat ruang lingkup sekolah juga, tempat ibadah, ruang lingkup tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, pertama yang saya ucapkan itu adalah keluarga. Nah, karena bahasa yang paling pertama digunakan pasti berada di lingkungan keluarga. Kita dapat mengatakan kenapa orang-orang berbicara seperti ini ketika mereka marah, ketika mereka senang, ketika mereka depresi. Nah, di sini dibahas lebih dalam di sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik bahasa dengan memperhitungkan hubungan antara bahasa dengan masyarakat, khususnya masyarakat penutur bahasa itu. Jadi sudah jelas bahwa sosiolinguistik mempertimbangkan keterkaitan dua hal, yakni linguistik untuk segi kebahasaan dan sosiologi untuk segi kemasyarakatannya. Nah, istilah sosiolinguistik yang menekankan tentang pengkajian bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Ada beberapa pakar yang mengemukakannya seperti Himes yang mengemukakan bahwa the term sociolinguistics to the correlations between language and societies, particular linguistics and social phenomena. Artinya, istilah sosiolinguistik untuk menghubungkan antara bahasa dan masyarakat serta bahasa dan fenomena dalam masyarakat. Bahkan, cek Oladir Al-Wasilah sendiri mensinyalir bahwasanya sosiolinguistik concretes its study upon the societally patterns variation in language usage. Artinya, sosiolinguistik menekankan pada pengkajian atas variasi pola-pola masyarakat dalam penggunaan bahasa. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahasa tidak saja dari sudut penuturnya, tetapi juga dari sudut pendengarnya. Karena pemakaian bahasa pada hakikatnya adalah proses interaksi verbal antara penutur dan pendengarnya. Dalam proses interaksi, baik penutur maupun pendengar selalu mempertimbangkan kepada siapa ia berbicara, di mana, kapan berlangsungnya pembicaraan tersebut, mengenai masalah apa, dan dalam situasi bagaimana. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hal tersebut termasuk ke dalam faktor situasional yang mempengaruhi situasi sosial masyarakat. Nah, hal-hal tersebut menunjukkan bahwa sosiolinguistik memandang bahasa sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi serta merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Dengan demikian, bahasa tidak saja dipandang sebagai gejala individual, tetapi juga merupakan gejala sosial. Di dalam masyarakat,
seseorang tidak lagi dipandang sebagai individu yang terpisah dari yang lain. Dia merupakan anggota dari kelompok sosialnya. Hal ini menyebabkan bahasa dan pemakaian bahasa tidak diamati secara individual, tetapi selalu dihubungkan dengan kegiatannya dalam masyarakat. Nah, oleh sebab itu, apabila seseorang berbicara dengan orang lain, di samping masalah kebahasaan itu sendiri, maka harus diperhatikan orang lain juga. Dengan memperhatikan sosiolinguistik, masalah ketidaktepatan pemakaian bahasa dalam konteks sosialnya dapat diminimalkan. Dengan memahami prinsip-prinsip sosiolinguistik, setiap penutur akan menyadari betapa pentingnya ketepatan pemilihan variasi bahasa sesuai dengan konteks sosial. Di samping kebenaran secara struktural gramatikal. Nah, pada dasarnya sosiolinguistik dan linguistik mempunyai kesamaan metode penelitian. Yang keduanya selalu didasarkan pada hasil yang dikumpulkan secara empiris dan ketat yang diterapkan pada sebuah data. Kesimpulan ditarik secara induktif dari hasil analisis data yang ketat pula. Meskipun keduanya mempunyai persamaan, keduanya juga mempunyai perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Nah, sosiolinguistik selalu memperhatikan konteks pemakaian bahasa dalam bentuk arti, perubahan bahasa, maupun pemerolehan bahasa. Sedangkan linguistik dalam analisisnya semata-mata menyoroti dari segi struktur bahasa sebagai kode. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik mengkaji linguistic variables dan social variables. Seperti yang tadi disebutkan. Nah, perkembangan kehidupan sosial berdasarkan masalah sosial tersebut. Social develop according to social problem. Hal paling sederhana untuk mendefinisikan sosiolinguistik yaitu hubungan yang logis bahwa linguistik berhubungan dengan kehidupan sosial. Nah, di dalam sosiolinguistik, walaupun kita mempelajari masalah sosial, namun penekanannya adalah penggunaan bahasanya. Nah, seperti yang kita ingatkan lagi, dalam sosiolinguistik kita mengkaji masalah sosialnya. Namun di dalam sosiolinguistik yang kita kaji, yang kita tekankan adalah penggunaan bahasa dalam masyarakatnya, penggunaan bahasa individu, penggunaan bahasa seseorang, penggunaan bahasa suatu kelompok di dalam lingkungan sosialnya, seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Video pemaparan saya masih jauh dari kata sempurna, karena manusia hakikatnya harus senantiasa mau untuk belajar. Semoga video ini dapat memberikan manfaat ilmu kepada teman-teman. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.